Lihat tuh si Ningsih, masih aja dorong kopi. Nggak bosen ya tiap hari bawa kopi dan debu? Tiap hari makin ireng aja. Namanya juga cari rejeki, Dede. Selama halal, aku nggak malu. Aku bakal lakuin cara apapun supaya aku dan ibuku bisa makan. Gak perlu kaya, cuma cari makan aja kok aku mah. Halal sih halal, tapi lihat tuh kulit kamu hitam banget. Ntar orang bingung bedain mana kopi, mana kamu. Iya. Bu, ini termos bocornya makin parah. Airnya netes terus. Kemarin tangan aku sampai melepuh. Iya, ibu tahu. Tapi sabar dulu ya, nak. Uang hasil jualan kemarin belum cukup buat beli termos baru. Ini gulanya ibu taruh di gerobak ya. Gak apa-apa, Bu, yang penting masih bisa jalan. Aku tambal dulu deh biar gak bocor lagi nanti. Kamu tuh masih muda, Ningsih, harusnya kerja di tempat enak, bukan keliling dorong gerobak. Ibu kasihan lihat kulit kamu makin ireng. Ireng mah gak masalah, Bu, yang penting halal. Lagian kalau aku diem aja, siapa yang bantu ibu cari uang setelah bapak gak ada? Ibu bukan gak mau kamu kerja, cuma takut kamu sakit. Tiap hari panas-panasan, pulang malam, badan kamu kurus banget begitu. Aku kuat, Bu. Aku juga pengen nanti bisa beli termos baru sama gerobak yang rodanya gak sering kendor kayak gini. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Bawa jas hujan ya. Cuaca aneh sekarang. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Iya, Bu. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bu, ini kopinya masih panas. Hati-hati tumpah ya. Lihat tuh Lina, si Ningsih lewat, kulitnya makin ireng aja kayak arang dibakar. Iya bener, pantesan dia belum punya cowok. Mana ada cowok yang mau sama cewek kayak dia gitu. Makasih ya, Bu, udah beli. Semoga harinya lancar. Aduh, bawa kopi campur keringat, pagi-pagi bikin mual aja. Kalau hidup udah susah tuh, jangan nyusahin orang juga, Ningsih. Aku cuma jualan, Dede, gak ganggu siapa-siapa. Ya jualan sih boleh, tapi bisa gak jangan bawa bau? Gak ngerasa ya? Kamu tuh bau matahari banget tau. Maaf ya, aku gak bermaksud ganggu. Aku pindah aja deh jualan ke ujung sana. Nye. Aku pindah aja nih jualan ke ujung sana. Udah sana pergi, biar gak ngerusak pemandangan. Gak apa-apa, biarin aja. Suatu hari mereka bakal minum kopi aku, dan mereka bakal nyesel udah ngelakuin ini ke aku. Ya ampun,
kopinya masih banyak. Hujan malah turun. Orang-orang pada ngopi di rumah kali ya. Siapa juga yang mau ngopi keliling pas hujan begini? Baru dapat 30.000 doang dari pagi. Gak akan cukup buat bantu ibu beli beras. Ya Allah, kopinya kena air hujan. Aduh, gimana ini? Kenapa semua serba susah ya? Aku gak minta kaya ya Allah. Cuma pengen daganganku laku. Cuma pengen bantu ibu. Tapi ya sudahlah, selama tangan aku masih kuat, aku jualan terus. Aku yakin bakal ada hari yang lebih baik dari hari ini. Hari ini cuma segini bu bersihnya, cuma 10.000. Padahal aku udah keliling dari subuh. Kayaknya gara-gara hujan juga deh, jadi yang beli kopi sedikit. Kamu udah usaha nak, rezeki orang beda-beda. Mungkin besok lebih baik. Iya bu, tapi aku tuh capek. Tadi hujan deras banget, kopi juga laku sedikit. Aku sampai gak makan dari siang. Ibu tahu kamu capek, tapi jangan ngomong begitu. Nanti kamu tambah patah semangat. Kadang aku mikir bu, apa aku harus berhenti jualan aja ya? Kalau begini tuh rasanya sia-sia bu. Buat bantu ibu aja gak bakal bisa. Berhenti, terus mau ngapain? Hidup kita itu banyak kebantu dari kopi keliling itu nak. Jangan kalah cuma karena hujan. Iya sih bu, tapi rasanya kayak sia-sia. Aku udah usaha sekuat tenaga. Jangankan buat hidup lebih baik, buat hidup cukup aja kayaknya susah banget. Pelan-pelan pasti bisa. Kamu itu anak kuat, ibu percaya. Aku istirahat dulu ya bu. Besok aku mulai lebih pagi lagi. Soalnya aku harus ke pasar bu. Biji kopinya tadi sempat kena air hujan. Gak akan enak rasanya kalau dibikin kopi. Pasti bakal basi bu. Bang, aku mau beli kopi setengah kilo ya. Tapi boleh nggak bang bayarnya nanti sore? Dagangan aku kemarin kehujanan, semua kopinya basi. Boleh ya bang? Aku minta bantuan lagi sama abang. Alah, kamu lagi Ningsih. Kamu tuh sering janji begini, tapi bayarnya juga nggak selalu tepat waktu. Abang juga harus muter-muter modal, ngerti nggak? Bisa bangkrut nih abang kalau kamu terus begini. Aku ngerti bang, tapi kalau hari ini nggak jualan, aku nggak bisa beli beras buat ibu. Bapakku kan juga udah meninggal bang. Please lah bang, bantu aku. Yaudah deh, setengah kilo aja ya biji kopinya. Tapi ingat, sore harus balik bayar. Jangan ngilang lagi. Kalau ngilang abang nggak akan pernah kasih lagi keringanan kayak gini. Ngerti nggak? Iya bang, aku janji. Makasih banget ya. Aku beneran nggak lupa budi abang. Aku beneran nggak lupa budi baik abang. Udah sana buru jualan. Kalau masih pagi gini, banyak orang yang pengen ngopi tuh, biar laris. Makasih bang, semoga jualan abang laris. Amin. Ingat ya, jangan bikin abang nyesel ngasih kamu utang lagi. Alhamdulillah Mas dikasih jalan. Sekarang aku tinggal buktiin bisa bayar sore ini. Masih pagi tapi udah panas. Cuacanya cerah banget nih. Semoga ada yang beli deh hari ini. Lihat tuh si Ningsih, masih aja dorong kopi. Nggak bosen ya tiap hari bawa kopi dan debu? Tiap hari makin ireng aja. Namanya juga cari rejeki dede. Selama halal aku nggak malu. Aku bakal lakuin cara apapun supaya aku dan ibuku bisa makan. Gak perlu kaya, cuma cari makan aja kok aku mah.
Halal sih halal, tapi lihat tuh kulit kamu hitam banget. Ntar orang bingung bedain mana kopi, mana kamu. Iya tuh, Dede bener banget. Kalau malam mah Ningsih bisa nyatu sama jalanan, gelapnya sama. Ya nggak apa-apa, aku udah biasa. Kulit bisa hitam, tapi hati aku nggak sehitam yang kalian pikirin. Boleh pesen kopinya nggak Ningsih? Tapi jangan kamu yang racik ya, aku aja yang racik, takut kotor. Ini kopinya gratis aja. Anggap aja sedekah dari orang yang kamu hina. Aku jalan dulu ya, masih banyak yang harus aku jualin. Cih, kamu kira aku sudi minum kopi debu begini? Ibu-ibu, kayaknya dia baper tuh. Kakak, kalau beli 2.000 dapat enggak kakak? Harganya 5.000 dek, tapi nggak apa-apa deh, kakak kasih gratis khusus buat adek. Tapi nanti adek kasih tahu temen-temen ya, atau orang tua supaya banyak yang tahu. Makasih kakak. Mau yang manis banget, apa yang agak pahit? Yang manis banget aja kakak. Soalnya tadi habis dimarahin ibu, biar enggak pahit lagi hidup aku. Kamu ini bisa aja. Nih, manisnya udah pas buat anak baik kayak kamu. Mbak, tiap hari jualan di sini ya? Tadi saya lihat mbaknya baik banget ngelainin anak kecil, dikasih gratis lagi. Iya, saya di sini tiap siang. Soalnya cuma di sini yang rame. Lumayan lah bisa bantu ibu di rumah. Semangat banget mbak, padahal panas begini loh, masih bisa senyum begitu mukanya. Ya mau gimana lagi mas, kalau kita nggak senyum nanti orang-orang pada nggak mau beli. Habis hujan kemarin aja aku tetap jualan. Ya walaupun harus rugi karena pas hujan kopinya kena air, jadi basi deh. Kakak, makasih ya, aku pulang dulu mau kasih tahu orang-orang kopi ini enak. Mbak, semoga rezekinya lancar ya. Saya upload nih videonya ke TikTok biar orang lain tahu kerja keras mbaknya. Makasih ya mas, mudah-mudahan banyak yang suka kopi aku. Ningsih, video kamu rame banget. Banyak yang bilang pengen cobain kopi kamu. Rika, duh, bikin jantungan aja. Oh, maaf ya, aku nyelonong masuk. Tapi ini lihat deh. Wah, serius Rika? Aku kira nggak bakal rame begini. Itu kemarin videonya direkam sama orang waktu aku kasih kopi gratis ke anak kecil. Ada apa ini rame banget? Loh, Rika, bukannya kamu lagi kuliah ya di kota? Aku baru aja pulang, lagi libur semester. Pas baru sampai tadi, aku buka TikTok. Ada FYP nih si Ningsih. Kopinya banyak yang penasaran katanya. Wah, orang mulai suka nih sama kopi kamu. Coba aja bikin versi racikan sendiri. Iya bu, aku tetap beli bijinya di pasar, tapi aku mau racik sendiri biar rasanya beda.
Terus kamu kasih nama apa biar gak cuma disebut kopi keliling? Kamu harus kasih nama biar membekas gitu di orang. Namanya kopi ireng, dari warna kopi sama dari warna kulit aku juga. Biar orang ingat kalau hitam itu bukan aib. Nama yang bagus, nak. Punya makna, punya cerita. Aku pengen nanti semua orang tahu dari dapur kecil ini ada kopi baru lahir. Oke Ningsih, nanti aku bantu buatin ya banner tulisan kopi ireng. Kopi ireng, namanya unik Pak. Perasaan kemarin cuma gerobak kopi keliling biasa. Saya lihat di TikTok ini namanya ganti ya. Iya, biar kelihatan beda dikit. Kopinya juga racikan sendiri sekarang, dijamin lebih enak. Coba deh, rasanya khas banget, ada wangi sangrainya. Wah, ini enak banget Pak. Gak terlalu pahit, tapi masih berasa juga kopinya. Lembut gitu di lidah. Wah, makasih ya udah beli. Aku racik sendiri dari biji kopi pasar. Cuma aku ubah cara sangrainya dikit, biar rasanya nggak kayak kopi keliling biasa. Lihat Ningsih, orang-orang mulai ngantri. Nama kopi ireng bantu banget ya. Iya Rika, dulu aku malu karena kulitku ireng. Sekarang malah kopi ireng yang bikin orang datang. Mbak, saya pesen ya 2, 1 panas sama yang satunya lagi pakai es. Iya, siap. Antri ya, antri semuanya. Akhirnya, nama yang dulu jadi hinaan, sekarang jadi rejeki. Mesinnya jangan sampai panas berlebih ya. Kemarin ada satu yang sempat error. Mohon diperhatikan. Siap Pak Ningsih, sekarang udah dicek semua kok. Produksi hari ini aman. Mbak Ningsih, luar biasa ya. Dari jualan keliling sekarang punya pabrik besar dan 1000 gerobak listrik kopi ireng. Wah, keren. Gimana rasanya bisa sampai di titik ini? Rasanya campur aduk mas. Dulu dorong gerobak sendiri aja udah seneng kalau ada 1 orang beli. Sekarang 1000 orang bantu aku jualin kopi yang sama. Wah, hebat. Apa rahasianya, Mbak? Gak ada rahasia apa-apa. Aku cuma gak pernah balas hinaan pakai marah, tapi pakai kerja keras. Semangat jualannya, hati-hati ya. Alhamdulillah ya Allah. Dulu aku dorong 1 gerobak sendirian. Sekarang ribuan orang dorong gerobak-gerobak bareng sama aku. Kopi ini bukan cuma punya aku, tapi punya semua orang yang pernah berjuang bareng. 1000 gerobak ini adalah bukti bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mbak Ningsih, dulu katanya sempat jualan kopi keliling ya. Bahkan dulu juga sering dihina orang karena ireng. Sekarang Masya Allah, sudah
sudah sangat glow up, sudah cantik banget loh Mbak Ningsih. Ini skincare-nya apa nih? Spill dong, orang-orang pasti pangling. Sekarang juga punya 1000 gerobak keliling di seluruh Indonesia. Gimana rasanya bisa sampai di titik ini? Masya Allah cantiknya. Rasanya masih kayak mimpi. Dulu dorong gerobak di bawah panas, sering diejek Ireng, sering diusir gak boleh jualan. Sekarang bisa duduk di sini, rasanya luar biasa. Tapi juga ngingetin aku buat gak lupa diri. Ngomong-ngomong nih, saya juga dengar ya katanya Mbak Ningsih sempat sering dihina ya sama orang kampung. Katanya Ireng dekil, bener nggak itu? Terus gimana nih, dia udah ngeliat Mbak glow up tuh, keren, gimana tuh? Iya, bener banget. Tapi sekarang aku bersyukur kalau waktu itu aku berhenti gara-gara malu. Gak bakal ada kopi ini. Warna kulit bisa gelap, tapi kalau hati kita kerja keras, hasilnya bakal tetap terang sendiri. Wah keren, sangat memotivasi. Apa pesan Mbak Ningsih buat orang-orang di luar sana yang lagi berjuang dari bawah kayak Mbak Ningsih dulu? Jangan takut diremehkan. Kadang hinaan orang itu bukan buat jatuhin, tapi buat nguji seberapa kuat kita berdiri. Dulu aku cuma pengen bisa bertahan. Sekarang aku pengen bantu orang lain buat bangkit juga. Baik pemirsa, kunci sukses itu jangan takut diremehkan. Jangan minder karena dihina. Karena itu semua adalah harga yang harus dibayar untuk sukses. Bu, ingat gak? Dulu aku dorong gerobak ini dan ibu bantu siapin. Waktu itu rodanya sering macet, termosnya bocor, tapi kita tetap jualan. Ibu ingat banget, kadang ibu takut kamu jatuh sakit, tapi kamu malah makin keras kepala. Kalau waktu itu aku berhenti, kita nggak bakal berdiri di sini, Bu. Semua ini lahir dari gerobak tua ini. Dulu cuma 1 gerobak, sekarang 1000. Tapi ibu senang kamu nggak pernah sombong. Aku cuma pengen semua orang tahu, kerja keras itu nggak butuh warna kulit atau tampang, cuma hati yang gak gampang nyerah. Kamu udah buktiin, nak, orang yang dulu dihina Ireng sekarang malah menerangi hidup banyak orang. Aku cuma jalanin apa yang ibu ajarin. Jangan berhenti walau capek. Lihat Bu, sekarang ada 1000 orang yang punya mimpi sama. Mereka berjualan kopi ini. Semoga mereka semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari nafkah ya Bu.